puja dan syukur kepada Allah segala nikmat hingga kini akan hanya Afwan Ustadz, berikan suaranya terputus-putus Ustadz. Afwan. Yang lain Nah, bagaimana? Yang lain bagaimana? Terputus-putus juga atau saya aja? Sama Bu. Putus-putus. ya. Putus-putus. Sama Bu, putus-putus. Baik, sekarang bagaimana? Sudah. Alhamdulillah jelas Ustadz. Yang lain Alhamdulillah. juga sudah jelas. Belum ngomong ya nggak tahu dong. Kan belum ngomong nggak ngerti lah. Iya, maaf. Ya, baik. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Hingga detik ini Allah Azza wa Jalla masih mengizinkan kita untuk kembali bertemu di setiap pekannya dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, yang dimana ini adalah ciri bahasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kebaikan dari diri kita, dan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga Allah limpahkan kita keistiqamahan ya untuk berada di atas jalan yang benar. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ada di dalam kitab pada halaman 183 dengan judul bukti adanya kebangkitan sesudah mati. Ya, pada pembahasan yang lalu ya berkaitan dengan al-imanu biyaumil akhir, beriman kepada hari akhir, ada beberapa unsur, ada 4 poin, 4 unsur yang harus kita imani berkaitan dengan al-imanu biyaumil akhir. Yang pertama adalah kita wajib beriman akan adanya hari kebangkitan. Bahwasanya seluruh makhluk akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian yang kedua adalah kita wajib beriman akan adanya hisab dan adanya jaza, akan adanya perhitungan, akan adanya pembalasan. Kemudian kita juga wajib beriman bahwasanya surga dan neraka itu ada sebagai tempat kembali bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, baik yang mukmin maupun yang fajir. Kemudian yang terakhir adalah kita beriman dengan segala rangkaian yang terjadi setelah kematian itu sendiri. Yang pertama masuk ke sana adalah kategori fitnah kubur, ya, kemudian siksa dan nikmat kubur. Maka pada pembahasan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk ke dalam pembahasan bukti adanya kebangkitan sesudah kematian. Sehingga di sini ya yang akan kita bahas adalah beberapa ayat yang Allah Azza wa Jalla ceritakan di dalam surat Al-Baqarah, di mana di sini katakan, dan kitab-kitab samawi, maksudnya samawi ini dari kata sama. Sama itu artinya adalah langit. Dalam bahasa Arab samaun artinya adalah langit. Maksudnya kitab-kitab samawi apa? Kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada para rasul. Kitab-kitab tersebut sepakat akan adanya hari kebangkitan. Ya, bahwasanya seluruh makhluk akan dibangkitkan dari alam kubur. Ini semua sepakat. Lalu beliau berkata, adapun secara fakta, Allah telah memperlihatkan kepada para hambanya bagaimana orang mati dihidupkan kembali di dunia ini. Jadi sebelum nanti kelak ketika semua makhluk mati, lalu dibangkitkan secara keseluruhan dari alam kuburnya. Ya, Allah Azza wa Jalla sudah terlebih dahulu membuktikan bahwasanya Allah mampu menghidupkan sesuatu yang mati. Allah mampu menghidupkan sesuatu yang mati di dunia ini sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, pembuktian-pembuktian inilah yang akhirnya menjadi ya, penguat keimanan bagi orang-orang yang beriman dan menjadi bukti yang mementahkan hujah orang-orang kafirin.
Yang mereka menyatakan bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kematian. Baik. Di dalam surat Al-Baqarah ada 5 contoh tentang itu. Tentang apa? Bukti bahwasanya Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Contoh yang pertama yang akan kita bahas di sini ya, ada pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-55 sampai ke-56. Mana di sini Allah Azza wa Jalla bercerita tentang kaum tatkala mereka berkata kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa, sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Ya, Rabb yang kau lulukan itu tidak akan kami imani sebelum kami melihatnya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mematikan mereka. Orang-orang yang meminta untuk melihat Allah Azza wa Jalla di dunia dari Bani Israel, Allah matikan mereka lalu menghidupkannya kembali. Ini bukti bahwasanya ya, Allah dapat menghidupkan ya, manusia yang telah mati. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Bani Israel. Di ayat yang ke-55 sampai ke-56 dalam surat Al-Baqarah. Semuanya ini dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa, hatta sampai narallaha jahratan. Sampai kami dapat melihat Allah dengan nyata. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu kemudian ya, kalian disambar oleh halilintar sedang kalian menyaksikannya. Menyaksikan kematian datang menghampiri kalian. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Ini dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah ya mematikan sebagian kaum Bani Israel, lalu kemudian Allah bangkitkan mereka kembali agar apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ini adalah contoh pertama di mana menjadi bukti bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mampu untuk membangkitkan seluruh makhluknya pada hari kebangkitan kelak. Contoh yang kedua adalah kisah orang yang terbunuh dan dipersengketakan oleh Bani Israel. Ya, ada orang yang terbunuh di suatu kabilah. Maka kabilah ini dia menuduh kabilah lain. Bahwasanya kabilah lainlah atau kabilah kedualah yang telah membunuh orang tersebut. Sehingga dipersengketakan. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Lalu memukul orang yang terbunuh tersebut dengan bagian sapi itu. Untuk apa? Agar ya orang tersebut ya dapat bangun kembali, hidup kembali, lalu mengabarkan kepada mereka siapakah yang telah membunuh dirinya. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah juga ya, semua contoh-contoh sini dalam surat Al-Baqarah. Kalau ini ayat yang ke-72 sampai 73. Kalau tadi 55 sampai 56, maka di sini 72 sampai 73. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia, faddara'tum fiha, lalu kalian saling tuduh-menuduh atas hal tersebut. Satu menuduh yang sana menuduh yang ini. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Ya, Allah akan menyingkapkan faktanya. Siapakah yang membunuh laki-laki tersebut? Faqulna idribuhu bi ba'dihha. Lalu kami berfirman, kata Allah Azza wa Jalla, idribuhu, pukullah jenazah itu, pukullah mayit itu bi ba'dihha dengan sebagian anggota badan dari sapi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Lalu ketika orang itu hidup kembali setelah tadinya dia sudah mati,
Allah berfirman, seperti itulah Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian memahami, agar kalian berpikir, agar kalian mengerti. Maka di sini ikhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum adalah dalil yang qat'i, yang pasti bahwasanya Allah Maha mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Jadi kalau seandainya di dunia saja hal ini sudah dibuktikan oleh Allah, maka hal ini sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk membuktikannya kelak nanti di hari kebangkitan. Sehingga ini akan menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman, menambah ketakutan bagi orang-orang yang beriman, menambah kecintaan bagi orang-orang yang beriman, menambah ar-raja, pengharapan bagi orang-orang yang beriman, akan segala hal yang kemudian mereka pelajari di dunia. Kalau seandainya mereka pelajari di dunia akan keagungan Allah Azza wa Jalla, akan semakin rindu mereka dengan Allah. Kalau seandainya mereka mempelajari di dunia bagaimana ketakutan mereka kepada Allah, maka akan semakin takut mereka dalam pertemuan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari akhir. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, masih dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-243. Di contoh yang ketiga ini, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita sebuah kisah tentang suatu kaum yang keluar dari pedesaan mereka, dari kota mereka, dari rumah-rumah mereka, karena takut mati. Suatu kaum keluar berbondong-bondong dari pedesaan mereka karena takut mati. Sedangkan jumlah mereka sangat banyak, yaitu ribuan. Lalu Allah Azza wa Jalla mematikan mereka, lalu menghidupkan mereka kembali. Dalam hal ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadral maut. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka ribu jumlahnya? Kenapa mereka keluar? Karena takut akan kematian. Faqala lahumullahu, maka Allah firmankan kepada mereka, matilah kalian semua. Tsumma ahyahum, setelah mereka mati, Allah hidupkan mereka kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memiliki karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-259, kisah yang lumayan panjang. Yang di sini dinisbahkan oleh sebagian ulama ahli tafsir. Kalau kita membuka tafsir At-Tabari ataupun tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah azza wa jal, kisah ini seorang laki-laki saleh yang disebut dengan Uzair. Yang di mana orang-orang Yahudi mengkultuskan Uzair ini, bahkan menisbatkan Uzair adalah anaknya Allah. Pada hakikatnya dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Maka di sini kalau kita bahas dalam pembahasan lebih dalam, maka para ulama akan membahas tentang perkara tauhid. Di antara hal yang menyebabkan terjadinya kesyirikan adalah mengkultuskan orang-orang yang saleh. Gulu dalam mengkultuskan orang-orang yang saleh. Gulu dalam memberikan penghormatan kepada orang-orang yang saleh. Itulah awal di mana terjadinya kesyirikan. Seperti Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu adalah anaknya Allah. Siapa Uzair ini? Uzair ini adalah yang Allah Azza wa Jalla kisahkan tentang kisahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-259. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Baik. Di sini sebelumnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala, kisah yang keempat adalah kisah orang yang sedang melewati desa. Dia melewati sebuah perkampungan
yang dimana desa itu atau kampung itu sangat hancur. Ya, bangunan-bangunannya sudah pada roboh. Ya, atap-atapnya sudah tertumpuk dengan tembok-tembok. Ya, sudah tidak kelihatan lagi ada peradaban di sana. Tidak ada lagi kelihatan di sana ada kehidupan. Saking hancurnya pedesaan. Lalu kemudian ia menyatakan, ya, mustahil Allah Azza wa Jalla akan menghidupkannya lagi. Lalu maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Allah Azza wa Jalla, ya, mematikan orang tersebut berapa lama? 100 tahun. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghidupkannya kembali. Nah, di sini kita dapat mempelajari bagaimana kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah di sini, ya, mematikan Uzair, lalu kemudian Allah menghidupkan Uzair kembali. Baik. Dalam hal ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Ya. Atau apakah kalian tidak memperhatikan orang yang melewati suatu negeri yang di mana tembok-temboknya sudah rubuh menutupi atap-atapnya. Jadi sudah kelihatan lagi bentuknya itu sudah, ya. Atap-atapnya sudah tertutupi oleh tembok. Lalu Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang perkataan Uzair. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya. Maka Uzair berkata, bagaimana Allah menghidupkan kampung ini setelah kematiannya atau setelah kehancurannya. Di sini, ya, Uzair mengatakan hal tersebut min bab, ya, takjub. Dari bab takjub. Bukan dari bab pengingkaran sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, dan ini adalah pendapat yang benar. Karena seandainya itu adalah pengingkaran, maka ini adalah bentuk kekufuran. Lalu dikatakan fa'amatahu Allahu mi'ata 'am. Lalu kemudian Allah wafatkan Uzair, ya, Allah matikan Uzair berapa lama? 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian Allah, ya, bangkitkan kembali Uzair. Dan di sini semua itu terjadi di mana? Semuanya itu terjadi di dunia. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mampu untuk, ya, menghidupkan orang yang sudah mati. Baik. Kemudian di sini, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qala kam labithta. Allah bertanya kepadanya, kam labithta, berapa lama kamu sudah tinggal di sini? Mati, dibangkitkan kembali oleh Allah. Lalu Allah tanya kepadanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Kata dia, saya telah tinggal di sini selama 1 hari atau setengah hari. Dia tidak merasa bahwasanya dia telah tinggal di situ selama 100 tahun. Maka Allah Azza wa Jalla menginformasikan kepadanya, memberitahu kepadanya, qala bal labithta mi'ata 'am. Tahuilah sesungguhnya, ya, engkau telah tinggal di tempat ini 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah kepada makananmu, pada minumanmu, lam yatasannah, belum berubah. Wanzur ila himarik, dan lihatlah kepada keledaimu. Walinaja'alaka ayatan linnas. Dan kami akan jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami yang akan kami perlihatkan kepada manusia. Wanzur ila al-'izam. Lihatlah kepada al-'izam, di sini maknanya adalah tulang. Ya, tulang dari keledai tadi. Lihatlah kepada tulang itu. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Bagaimana kami menyusun tulang itu kembali, lalu kami membalutnya dengan daging. Ya.
tulang, yang kemudian Allah kembali susun, lalu kemudian Allah balut tulang itu dengan daging. Dan semua itu disaksikan oleh siapa? Oleh Uzair. Falamma tabayyana lah. Maka tatkala ternyata bagi Uzair akan keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kemampuan Allah untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati, sesuatu yang telah hancur, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka di situ Uzair mengatakan, saya mengetahui dan saya yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka di sini jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, di dalam kisah ini Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menceritakan tentang kisah Uzair ini, Allah tidak menyebut bahwasanya namanya Uzair, tapi para ahli tafsir mengatakan bahwasanya kisah ini adalah kisahnya Uzair. Jadi mana kalau kita baca kembali dalam tafsirnya, Uzair ini, ya, dia mempunyai seorang budak wanita. Dan di mana budak wanitanya ini seumuran dengannya. Ya, ketika dia kemudian pulang dari arah Syam, lalu melewati sebuah perkampungan, lalu terjadi sebagaimana yang Allah Ta'ala tadi kisahkan dalam Al-Baqarah ayat yang 259 ini, lalu kemudian Uzair ini kembali ke wilayahnya, dia kembali ke rumahnya. Lalu ketika itu bertemulah dia dengan perempuannya itu yang sudah berumur 120 tahun. Ya, 120 tahun. Ditinggalin sudah 100 tahun. Karena budak perempuannya ini adalah wanita tua yang kemudian buta, lalu Uzair mendekatnya dan mengatakan, sesungguhnya aku adalah Uzair. Nah, Uzair ini ketika dikembalikan atau dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, usianya atau tampilan tubuhnya, fisik zahirnya adalah sama ketika Allah mewafatkannya. Jika dikatakan saya adalah Uzair, maka perempuan tersebut tidak percaya. Bagaimana Uzair itu sudah lama menghilang, kata dia. Kalau begitu, kalau seandainya engkau mengaku bahwasanya engkau adalah Uzair, Uzair itu adalah seorang laki-laki saleh, maka mintalah kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengembalikan penglihatanku. Didoakan oleh Uzair. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengijabahinya. Dan Allah Azza wa Jalla mengembalikan penglihatan wanita tua itu. Lalu wanita itu membawa Uzair ini kepada Bani Israel. Memang dari Bani Israel, ya. Dia membawa Uzair ini kepada Bani Israel. Lalu dikatakan, Uzair yang dulu kami kenal, kalau engkau mengaku sebagai Uzair, Uzair itu adalah seorang laki-laki saleh yang menghafal Taurat. Kalau seandainya engkau mengaku sebagai Uzair, maka ya, tunjukkan kepada kami bahwasanya engkau menghafal Taurat, ya, kitab suci Taurat. Lalu kemudian Uzair membacakan kepada mereka semua isi kitab Taurat dari awal hingga akhir dengan hafalan yang sangat cepat. Sehingga akhirnya itu membuktikan bahwasanya dia adalah Uzair. Ya. Dan ketika itu, ya, kaum Bani Israel setelah mendapatkan apa yang dikisahkan oleh Uzair kepada mereka dan melihat bagaimana kesolehan, bagaimana ya keunggulan Uzair di antara mereka, mulailah mereka mengkultuskan Uzair, ya, hingga terjadi apa yang Allah Azza wa Jalla kisahkan di dalam Al-Qur'an tadi dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ya, dusta, klaim dusta yang diklaim oleh orang-orang Yahudi yang bodoh. Itu adalah kisah yang keempat, yang dimana Allah Azza wa Jalla membuktikan di dunia bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Kalau tadi ada dua hal yang Allah jadikan sebagai ujian bagi Uzair. Ada makanan dan minumannya, ada lagi himarnya, ya, keledai tunggangannya. Allah hancurkan keledainya, tapi Allah tidak hancurkan makanannya. Ini akhirnya ketika Uzair bangun dan melihat ya makanan dan minumannya masih sama kondisinya sebagaimana ketika dia tinggalkan atau ketika dia tidak sadar diri, maka dia berkata, saya di sini tinggal
baru sehari atau setengah hari. Kenapa? Karena dia melihat makanan dan minumannya itu sama sekali tidak berubah. Nah, dalam tafsir dikatakan bahwasanya makanannya ketika itu adalah satu keranjang dari buah tin dan satu keranjang dari buah anggur. Ya. Lalu minumannya dikatakan adalah sedikit dari air putih. Maka di situ Allah Azza wa Jalla memuji dia. Dan Allah katakan, "Unzur ila himari." Lihatlah kepada himarmu, kepada keledaimu, bagaimana keledai yang sudah hancur itu Allah Azza wa Jalla perlihatkan bagaimana tulangnya, Allah susun tulangnya, lalu Allah balutkan tulangnya dengan daging. Disitulah Uzair berkata, "A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Aku yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, contoh yang kelima. Contoh yang kelima di sini Syekh Muhammad Ibn Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla memberikan contoh dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah dan kepadanya cara menghidupkan orang yang telah mati. Ya. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-260. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih 4 ekor burung. Suruh cari 4 burung, kemudian disembelih, ya. Lalu membagi beberapa potongan dan meletakkan masing-masing bagian di atas gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Jadi setelah 4 ekor burung itu disembelih dan dibagi menjadi beberapa potongan, ya. Satu ekornya kepalanya dipotong, maksudnya lehernya disembelih, lalu setelah mati dipotong menjadi beberapa bagian. Burung yang pertama, burung yang kedua, seperti itu pula sampai burung yang keempat. Sudah tidak kelihatan lagi sebagai bentuk burung. Lalu Allah Azza wa Jalla memberitakan Nabi Ibrahim meletakkan potongan-potongan tersebut. Dan ini diacak. Ya. Udah mungkin kepala dari burung yang pertama dengan beberapa potongan dari burung yang keempat dan yang ketiga, ya, dan yang selainnya juga seperti itu. Itu diacak, diletakkan sebagian di gunung yang pertama, sebagian di gunung yang kedua, sebagian di gunung yang ketiga, sebagian di gunung yang keempat. Ya, kemudian ya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memanggil burung-burung tersebut. Maka menyatulah potongan-potongan tersebut seperti sedia kala. Seperti awalnya. Dan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kejadian nyata. Ya, ini Al-Quran bercerita. Allah tabaraka wa ta'ala yang mengisahkan kepada kita. Dan orang yang beriman tidak bisa mendahulukan akalnya di atas wahyu. Dia harus mengedepankan dan menjadikan prioritasnya adalah wahyu Allah. Walaupun wahyu Allah Azza wa Jalla itu terkadang ya dalam hal banyak sekali tidak dapat masuk ke dalam otak kita, logika kita yang lemah pada hakikatnya. Bukan karena wahyunya yang salah, tapi karena otak dan logika kita yang bodoh, yang tidak bisa menangkap kebesaran dan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha sempurna. Tentang kisah ini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-260. Wa idh qala Ibrahimu. Jadi setelah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Allah Azza wa Jalla bertanya kepada Ibrahim, qala, Allah berfirman, awalam tu'min, ya, belum yakinkah engkau wahai Ibrahim bahwasanya aku mampu menghidupkan orang yang mati? Ya, Allah Azza wa Jalla tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak ragu akan kebesaran dan kekuasaan Allah, tapi Allah ingin mengujinya. Ya, lalu kata Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu wahai Rabbku, aku meyakini bahwasanya engkau mampu menghidupkan sesuatu yang telah mati, akan tetapi agar hatiku ini ya tetap mantap dengan keimananku. Ya, agar hatiku ini tenang dengan keimanan yang berada dalam hatiku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, qala fakhudh arba'atan minat tayr. Ya, ambillah, carilah 4 ekor burung,
fasurhunna ilaih. Lalu cincang-cincang olehmu 4 burung tersebut. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Carilah 4 gunung, ya, setiap puncaknya engkau taruh ya 1/4 dari bagian-bagian cincangan dari 4 burung yang tadi telah engkau cincang. Tsumma da'uhunna, lalu kemudian setelah engkau taruh semuanya di 4 gunung yang berbeda, lalu panggillah burung-burung tersebut, ya'tinaka sa'ya, maka mereka akan bergegas terbang menuju ke diri. Wa'lanallaha 'azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka di sini ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum, ya maha rahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dari kelima contoh-contoh dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza jalla, di sini kita dapat ya lebih meyakini dan mentadabburi bagaimana Allah tabaraka wa taala sangat mampu untuk menghidupkan kita kalau nanti kita meninggal. Ya, ketika nanti kita meninggal, lalu kita dimasukkan ke dalam kuburan, lalu kemudian badan kita membusuk, ya, kemudian ya badan kita hancur satu persatu, ya, kulit-kulit kita ya dimakani ulat, dimakani belatung, dan semua badan kita tidak tersisa sedikit pun. Maka di situ Allah tabaraka wa taala di hari bangkitan akan membangkitkan kita kembali seperti awal di mana ya, kita dihidupkan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Inilah contoh-contoh faktual yang menunjukkan kemungkinan orang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, yang secara langsung bisa disaksikan oleh panca indera, ya. Dan telah kita sebutkan juga dalam keterangan lalu bahwa mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa ya menghidupkan kembali orang yang sudah mati dari kubur atas izin Allah. Nah, di sini ya Syekh Utsaimin rahimahullah azza wa jal ingatkan bahwasanya ya, Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizat yang Allah azza wa jalla ya berikan kepada beliau adalah kemampuan untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, di antaranya yang menunjukkan hal tersebut adalah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-49, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين." Ya, kata Allah Azza wa Jalla menukilkan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Nabi Isa berkata, "Aku telah datang kepada kalian dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Rabb kalian. Yang pertama yaitu aku membuatkan bagi kalian sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah." Ini dikatakan biiznillah, dengan izin Allah. "Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang yang mati biiznillah, dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat suatu tanda kebenaran akan kerasulanku kalian jika kalian orang-orang yang beriman." Baik. Adapun secara logika, ya, pembuktian secara logika. Kalau tadi dibuktikan ya, dengan dalil-dalil yang ada dalam surat Al-Baqarah 5 ayat di 5 tempat, ya, dan itu disaksikan oleh manusia ketika itu, maka di sini kita pindah dari secara logika. Hal itu bisa dibuktikan dengan 2 cara. Bagaimana membuktikan secara logis, ya, bahwasanya Allah mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Yang pertama, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya.
Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Jika Allah mampu menciptakan suatu ciptaan, maka sangat logis jika Allah mampu mengembalikannya ke bentuk setelah dia mati. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Ya. Di sini beliau katakan, ini ada sebuah ayat dan ada beberapa ayat yang menyatakan bahwasanya Allah menciptakan ciptaan-ciptaan di alam semesta ini, diantaranya adalah langit dan bumi yang sebelumnya belum pernah ada. Itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian kalau seandainya makhluk-makhluk itu hancur, langit dan bumi hancur, apakah Allah tidak bisa mengembalikannya sebagaimana dulu Allah menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya? Tentu Allah Azza wa Jalla maha mampu. Kalau mengadakannya dari sesuatu yang tidak ada, ya, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla tidak mampu untuk mengadakannya kembali setelah sesuatu itu hancur atau punah, maka ini tidak masuk ke dalam akal logika manusia. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ini ayat yang sangat tepat dalam menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mencipta dan Allah mampu untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah hancur dan telah musnah. Kata Allah, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan. Allah yang mengawali. Allah Azza wa Jalla yang mengawali penciptaan manusia. Tsumma yu'idu, dan Allah lah yang mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Wa huwa ahwanu 'alaih, dan menghidupkan kembali manusia yang telah mati itu adalah lebih mudah bagi Allah. Ahwan, lebih mudah bagi Allah. Kalau seandainya Allah menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, lalu kemudian sesuatu itu mati, dan Allah bangkitkan kembali, maka membangkitkan atau menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati itu lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Dibandingkan apa? Dibandingkan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Maka jelas di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mampu untuk menghidupkan kita kembali. Akan ada nanti adanya al-hisab, adanya nanti perhitungan, akan adanya al-jaza, adanya pembalasan atas segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Akan adanya nanti dua tempat. Tidak ada tempat yang ketiga, itu an-nar wal jannah. Adanya nanti neraka dan surga. Ini tergantung bagaimana kualitas amal kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang nanti akan membawa kita ke tempat kembali yang hakiki, rumah kita yang hakiki. Apakah kita akan tinggal di neraka ataukah kita akan tinggal di surga. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Allahumma amin. Baik, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-104, Allah Azza wa Jalla berfirman, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, sebagaimana pertama kali kami menciptakan, begitu pula lah kami akan mengulanginya kembali. Ya. Wa'dan alaina, itulah suatu janji yang pasti akan kami tepati. Ini adalah perjanjian yang Allah Azza wa Jalla ungkap di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-104, bahwasanya sebagaimana Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan seluruh makhluk, sebagaimana hal tersebut, maka seperti itu pula Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan semua yang telah mati, dan itu adalah janji yang pasti ditepati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Baik. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk menyanggah, membantah orang-orang yang mengingkari penghidupan kembali, orang kafir. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-79, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin
alim. Ya. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala ya berfirman, kata Allah, katakanlah Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Ketika orang-orang kafirin bertanya-tanya kalau seandainya manusia mati lalu jasadnya hancur, ya, lalu jasadnya dimakan oleh ulat, dimakan oleh tanah, ya, bagaimana manusia itu akan bisa dibangkitkan kembali, ya, bagaimana ruh itu kembali bisa masuk ke dalam jiwanya, ke dalam dirinya, sesuatu yang tidak masuk dalam akal orang-orang kafirin. Siapa yang akan menghidupkannya? Itu pertanyaan mereka. Maka Allah katakan, qul, katakan Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Allah lah yang akan menghidupkannya kembali sebagaimana Allah lah yang telah menciptakannya pertama kali. Jadi sebagaimana Allah menciptakan dia pertama kali, seperti itu pula Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan kembali ya manusia-manusia yang telah mati. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Maha mengetahui tentang segala makhluk. Ini adalah dalil ya atau beberapa dalil yang menyatakan ya bahwasanya Allah tabaraka wa taala mampu untuk mengembalikan sebagaimana Allah mampu ketika awal pertama kali penciptaan. Jadi ini yang masuk ke dalam logika kita. Kalau kita memiliki akal sehat, orang-orang mukmin itu memiliki akal yang sehat, akal yang waras, ya, maka ini akan masuk ke dalam ya, akal mereka. Adapun orang kafir, ya, mereka tidak masuk kepada mereka akal-akal yang seperti ini, logika-logika yang seperti ini, karena hatinya sudah ditutup. Tapi contoh yang kedua, secara logis bagaimana Allah Azza wa Jalla, pembuktian secara logika bagaimana Allah mampu menghidupkan sesuatu yang telah mati. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin katakan, kita melihat bumi mati kering, ya, tandus, dan tidak ada tumbuhan yang hidup. Jadi kita lihat ya bagaimana ada tempat-tempat, ya, tanah-tanah dengan berbagai ciri dan sifatnya, yang dimana tanah itu adalah tanah yang sangat tandus, tanah yang sangat kering, tanah yang mati. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan. Yang dengan hujan itu Allah Azza wa Jalla menghidupkan kembali pepohonan dan tumbuhan yang mati. Maka sangatlah logis jika Allah mampu menghidupkan orang mati. Ini sisi pendalilan secara akalnya atau secara logikanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-39, kata Allah, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jal, annaka taral arda khasyi'atan, adalah engkau melihat bumi tersebut ya kering dan tandus. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a, namun tatkala kami turunkan air hujan di atas tanah tersebut, ihtazzat warabat, ya, maka tanah itu akan bergerak dan subur. Kenapa tanah itu bergerak? Kenapa disifati ihtazzat? Karena ketika ada tumbuh-tumbuhan yang kemudian muncul ke atas permukaan tanah, maka di situ tanah tersebut bergerak. Dan tanah itu kata Allah Azza wa Jalla robat, akan subur. Dengan adanya apa? Dengan adanya air hujan yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit. Maka kata Allah Ta'ala setelah menceritakan kisah tersebut, innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya Rabb yang menghidupkan tanah tersebut tentu dapat menghidupkan sesuatu yang telah mati. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mampu untuk menghidupkan tanah-tanah yang tandus, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mampu untuk menghidupkan tanah-tanah yang kering dan mati, maka sebagaimana itu pula Allah Azza wa Jalla mampu untuk menghidupkan kembali manusia-manusia yang telah mati. Sesungguhnya ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ini juga dalil ya, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Dalam surat Qaf ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Ya. Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketahui. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad, semuanya itu adalah rizki bagi para hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan tanah yang mati atau kering dengan air. Kadzalikal khuruj, demikianlah terjadinya kebangkitan. Maka di sini Allah menceritakan sebagaimana jikalau ada tanah yang kering dan tandus lalu Allah turunkan air hujan di atas tanah tersebut, maka tanah tersebut akan kembali bergerak dan subur. Maka seperti itu pula yang akan terjadi di hari kebangkitan. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla mengatakan ada kelompok sesat yang mengingkari adanya siksa kubur dan kenikmatan yang ada di dalam alam kubur. Ya, ada kelompok sesat yang mengingkari hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa hal itu tidak mungkin. Nggak mungkin orang itu dapat ya, hidup kembali setelah dia hancur, ya, lebur. Setelah dia kemudian badannya membusuk. Nggak mungkin dia dapat kembali. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak mungkin karena bertentangan dengan realita yang ada. Mereka berkata, seandainya orang mati kita keluarkan dari kuburnya, maka kita akan mendapatinya seperti sedia kala sebelum ia dikubur. Tidak kita dapatkan perubahan penyempitan atau lebaran kuburan sedikit pun. Ya, maka ini yang menjadi hujah orang-orang kafirin. Mereka berkata apa? Kalau seandainya ada orang mati nih, kita keluarkan dari kuburnya. Maka kita akan dapati orang mati tersebut ya sebagaimana kondisi dia ketika kita masukkan atau kita masukkan ke dalam alam kubur. Ya. Tidak kita dapati perubahan dalam kuburannya, baik penyempitan maupun pelebaran. Anggapan seperti itu beliau katakan adalah anggapan yang batil dan sesat menurut dalil syar'i. Begitu juga menurut dalil indrawi, panca indera. Ya. Begitu juga dengan dalil logika. Ini tadi yang sudah kita bahas. Mengenai dalil syar'i telah kami paparkan secara panjang lebar dalam pembahasan masalah iman kepada hari akhir dan yang berhubungan dengannya. Ini maksudnya sudah dibahas di awal pembahasan tadi. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW pernah keluar ke satu kebun di Madinah. Lalu beliau mendengar ada dua orang yang disiksa di dalam kuburnya. Dan seterusnya. Ya. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Ya, dia tidak menutupi dirinya ketika kencing. Dan yang lainnya, orang yang kedua, kenapa dia disiksa di dalam kubur? Karena dia suka menyebar fitnah. Ya, ini orang suka menyebar fitnah. Ini orang suka melakukan namimah, mengadu domba antara kaum muslimin. Mengadu domba antara kaum muslimin. Ini dalil bahwasanya apa? Ada azab kubur. Nabi mendengar ada dua orang yang sedang disiksa dalam kuburannya. Dan ini hadis sahih. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Berarti ini membuktikan bahwasanya azab kubur itu ada. Adapun dalil indrawi dari panca indera yang menunjukkan bahwa orang tidur, orang yang sedang tidur, terkadang bermimpi menempati suatu tempat yang luas dan nyaman. Ya. Lalu katakan hadis. Jadi dari panca indera saja ini bisa dibuktikan. Bagaimana? Ada orang yang tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi bahwasanya
dia sedang berada di tempat yang sangat luas dan sangat nyaman. Yang pertama. Atau yang kedua, dia sedang bermimpi bahwasanya dia sedang menempati tempat yang sempit dan sangat menakutkan lagi menggelisahkan dalam mimpinya. Lalu kemudian ketika ia terbangun ketakutan dari apa yang ia lihat dalam mimpinya, dia akan sadari bahwasanya ia sedang berada di tempat tidur, di dalam kamarnya, dalam posisi semula. Dia akan mendapati itu semua. Orang-orang yang bermimpi, ternyata semuanya itu, ya, walaupun dia merasa bahwasanya dia berada dalam tempat yang sempit, penuh dengan ketakutan dan kesengsaraan, ternyata ketika dia melihat, ya, membuka matanya, ternyata dia masih dalam posisi berada di dalam kamarnya, di atas kasurnya. Dan beliau katakan, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara dari kematian. Maksudnya mirip-mirip antara kematian dengan tidur. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tidur dengan kata wafat. Maka dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42, Allah mengistilahkan bahwasanya tidur itu adalah kematian. Kenapa? Li'anna nauma akhul maut. Karena tidur itu adalah saudara dari kematian. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42 Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang memegang jiwa orang yang ketika matinya dia, ya, hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi jiwa orang yang sudah mati atau jiwa orang yang sedang tertidur semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka Allah lah yang menahan jiwa orang yang telah Allah tetapkan kematian kepadanya, dan Allah pula yang melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Maknanya apa di sini? Jadi Allah menyamakan antara orang yang mati, ya, sedang dalam sakaratul maut, nyawanya dicabut, jiwanya dicabut, dengan orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur itu sama-sama dengan orang yang mati. Dua-duanya jiwanya, ya, dipegang oleh Allah Azza wa Jalla, ditahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang memegang. Nah, orang yang mati itu Allah tahan jiwanya, tidak dikembalikan. Sedangkan orang yang tertidur, Allah Azza wa Jalla lepaskan jiwanya, Allah kembalikan jiwanya, sehingga dia dapat kembali tersadar, sehingga dia dapat kembali bangun. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan. Waktu ditentukan ini maksudnya adalah waktu yang ketika Allah pegang nyawanya, ketika Allah pegang jiwanya, maka Allah tahan dan tidak kembalikan lagi. Ke siapa? Ke jasad orang tersebut. Maka di sini Allah Azza wa Jalla, ya, menyebut Allahu yatawaffal anfus. Allahu yatawaffal anfus. Allah lah yang kemudian memegang, yang mematikan. Yatawaffa itu mematikan. Mematikan jiwa-jiwa ketika matinya dan ketika belum mati. Baik, secara logika banyak orang yang bermimpi sesuatu yang menjadi kenyataan. Ya, atau sesuatu yang nyata. Seperti mimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam persis dengan sifat-sifatnya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya jika ada seseorang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya, maka itu adalah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syaitan itu tidak bisa tasyabbuh. Syaitan itu tidak bisa menyerupai dirinya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini dikatakan barang siapa mimpi melihat Nabi, maka ia telah melihatnya secara hak dengan benar. Sementara ia di atas tempat tidurnya yang jauh dari sesuatu yang dilihatnya. Antara dia dengan Nabi jauh. Ya sudah beda alam. Tapi pada hakikatnya dia berada di mana?
dia berada di atas kasur. Jika hal ini terjadi di dunia, maka bukanlah hal yang mustahil akan terjadi di alam akhirat. Tidak mustahil kalau seandainya ini pula terjadi di mana? Di alam kubur. Ya. Jadi di alam kubur. Adapun alasan ingkarnya mereka, seandainya mayat dikeluarkan dari kuburnya, maka kita tidak dapati perubahan terhadap sempit dan luasnya kuburan tersebut. Jawaban bagi mereka sebagai berikut. Nah, ini baru mulai pembahasan dan bantahan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jal kepada orang-orang kafir yang mengatakan, mana buktikan kepada kita bahwasanya orang yang mati itu akan dihidupkan kembali. Toh kalau seandainya kita ke kuburan, kita keluarkan mayat yang tadi pagi barusan kita kebumikan, maka kita akan dapati dia akan sama sebagaimana keadaan tadi pagi kita masukkan ke dalam kubur. Ini tadi alasan batil mereka, ya, alasan yang mungkar yang mereka sebutkan. Maka jawaban bagi mereka sebagai berikut. Yang pertama, anggapan dan alasan di atas adalah keraguan-raguan yang timbul dari rekaan akal semata. Ya, ini adalah zon, prasangka. Yang tidak boleh dipakai untuk menentang, apalagi menolak dalil-dalil syar'i. Itu adalah zon. Itu adalah prasangka yang tidak boleh untuk dipakai menentang apalagi menolak dalil-dalil syar'i. Jika kita mau merenungkan dalil-dalil syar'i yang ada, niscaya hilanglah keraguan-keraguan seperti itu. Sebab alasan dan anggapan yang mereka buat itu tidak benar. Beliau menukilkan perkataan seorang syair. Dalam syairnya, berapa banyak orang yang mencaci pendapat yang benar dikarenakan pemahamannya lah yang keliru. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua. Alam kubur termasuk alam gaib. Alam kubur itu adalah termasuk alam gaib. Yang tidak bisa dibuktikan hakikatnya dengan panca indera. Ya, alam gaib itu tidak bisa kita buktikan hakikatnya dengan mata kita, ya, dengan perasaan, dengan penciuman kita, ya, dengan telinga kita. Tidak bisa kita buktikan dengan panca indera. Jika bisa disaksikan dengan panca indera, maka hilanglah faedah keimanan terhadap sesuatu yang gaib. Nggak ada untungnya kita beriman kepada sesuatu yang gaib kalau seandainya sesuatu gaib itu dapat kita rasakan dengan panca indera. Dan akan sama saja orang iman dengan orang yang ingkar tentang masalah gaib. Ya. Nah, akan ada perbedaan antara orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib dengan orang yang mengingkari hal-hal yang gaib. Tentu sama saja kalau seandainya hal-hal yang gaib itu dapat dibuktikan hakikatnya dengan panca indera. Ini bantahan yang kedua. Bantahan yang pertama, itu semua adalah keraguan-keraguan yang seandainya mereka beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, niscaya keraguan-keraguan semuanya itu akan hilang. Bantahan yang kedua, alam kubur itu adalah hal gaib. Dan alam yang gaib itu ya adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan hakikatnya dengan panca indera. Kemudian pembuktian yang ketiga, bantahan kepada mereka yang ketiga adalah siksa dan nikmat kubur, sempit dan lebarnya alam kubur, hanya dirasakan oleh orang yang meninggal saja. Seperti orang yang mimpi tadi. Mimpi melihat sesuatu yang menyenangkan, atau dia mimpi melihat sesuatu yang menyedihkan. Sesuatu yang menyengsarakan, sesuatu yang menyakitkan. Bagi orang lain, dia tidak mengalami perubahan dan kejadian apa-apa. Orang yang melihat orang yang sedang tidur, dia akan melihat, oh orang ini sedang berbaring di atas kasurnya. Tapi orang yang sedang tertidur itu, dia melihat dalam mimpinya, dia misalnya dikejar ular, dia kemudian ular misalnya. Apakah orang yang tadi melihat orang yang sedang tidur itu tahu dan bisa merasa? Tentu tidak. Ya. Maka di sini dikatakan, ya, seperti apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, beliau menerima wahyu di tengah-tengah para sahabatnya. Nabi menerima wahyu, dan wahyu itu turun pada Nabi SAW dimanapun tempat yang Allah kehendaki. Terkadang dalam rumah, terkadang pula ketika bersama istrinya, ya. Ketika Nabi sedang di luar bersama para sahabatnya, itu wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengarkan turunnya wahyu
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ayat-ayat yang dibacakan kepada beliau, yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pertanyaannya, apakah sahabat sekitarnya mendengar? Tidak. Maka beliau katakan, para sahabat yang ada di sekitarnya tidak dapat mendengarkan hal tersebut. Bahkan malaikat tersebut datang sampai seorang laki-laki untuk memperdengarkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasadnya laki-laki membacakan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sekitarnya ada para sahabat, mendengar? Tidak. Sementara para sahabat di sekitarnya tidak melihat malaikat tersebut dan tidak mendengarkan suara apapun. Ini ya antara dunia dengan alam gaib. Berbeda. Jadi orang yang kemudian tidak dapat merasakan, dia tidak dapat merasakan. Orang yang tidak dapat mendengar, dia tidak dapat mendengar. Dan tidak boleh juga bagi dia untuk mengingkari orang yang melihat. Tidak boleh juga bagi dia untuk mengingkari orang yang mendengar. Kalau seandainya dia tidak bisa mendengar teriakan orang-orang yang disiksa di dalam alam kubur, tidak boleh bagi dia untuk mengingkari azab yang ada di dalam alam kubur. Kalau seandainya dia tidak bisa melihat, ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang ada dalam alam kubur, maka ketidakmampuan dia atas hal tersebut tidak boleh dijadikan hujah. Tidak boleh dijadikan bukti bahwasanya tidak ada kenikmatan yang Allah, ya, tidak boleh dia jadikan hujah atas pengingkaran bahwa Allah tidak memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang ada dalam kubur bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, daya nalar dan penangkapan makhluk sangat terbatas. Jadi kemampuan kita ini, panca indera kita ini sangat terbatas. Sebatas yang diberikan oleh Allah, yang tidak mungkin bisa menangkap segala yang ada. Tidak bisa menangkap semua yang ada. Langit yang 7, bumi beserta isinya, dan segala sesuatu yang ada semuanya bertasbih kepada Allah secara hakiki. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44, nggak ada suatu makhluk pun yang Azza wa Jalla ciptakan di langit dan di bumi, dalam keduanya, di antara keduanya, kecuali bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, apakah kita bisa mendengar tasbih mereka? Tidak bisa. Beliau katakan di sini, segala sesuatu yang ada bertasbih kepada Allah secara hakiki. Terkadang tasbih tersebut diperdengarkan kepada sebagian makhluknya, akan tetapi kita tidak dapat mendengarkannya. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalian semua tidak mengerti tasbih mereka. Kalau seandainya kita tidak dapat menangkap, kita tidak dapat memahami tasbih makhluk-makhluk tersebut, lalu apakah kita lalu mengingkari tasbih-tasbih mereka padahal sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran? Tentu jawabannya tidak. Jadi kemampuan panca indera kita yang terbatas, nalar, daya kemampuan kita yang terbatas, itu tidak bisa jadi kita jadikan hujah untuk mengingkari apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Seperti halnya jin dan setan yang lalu lalang di muka bumi siang dan malam. Jin dan setan, ya. Telah datang sekelompok jin kepada Rasulullah SAW untuk mendengar beliau membaca Al-Quran. Setelah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan dan ancaman. Ini jin-jin yang beriman, ya, datang kepada Nabi, berkumpul di sekeliling Nabi SAW untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mereka pun kembali ke wilayah mereka masing-masing untuk apa? Menjadi, ya, orang yang memberikan peringatan dan ancaman kepada jin-jin yang masih kafir.
Memberikan peringatan kepada mereka kalau seandainya mereka tidak mau beriman kepada Allah. Memberikan ancaman kepada mereka kalau seandainya mereka tidak mau untuk tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Demikianlah begitu banyak yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak dapat dirasakan, tidak terjangkau oleh kita. Tapi semua itu Allah dan Rasulnya ceritakan. Maka kewajiban kita di sini adalah beriman, mengiman. Ya. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, wahai bani Adam, la yaftinannakumus syaitan." Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Karena akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dulu setan telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Yanzi'u anhuma libashuma liyuriyahuma sawatihima. Ya. Dan kemudian, ya, setelah setan berhasil mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga, setan pun menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini ayat Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya manusia itu tidak bisa melihat syaitan. Manusia tidak bisa melihat jin. Sedangkan jin dapat melihat manusia. Kemudian kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun." Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Maka di sini kita tidak heran kalau seandainya ya, semakin kafir orang itu kepada Allah Azza wa Jalla, ya semakin dia mengingkari, semakin dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin dekat dengan setan. Maka dia akan dibantu oleh setan. Namanya dalam ilmu perdukunan itu, kalau seandainya seseorang itu akan kufur dan syirik kepada Allah, semakin jauh dia dalam kekufuran dan kesyirikan, maka akan semakin hebat ya bagi orang-orang yang awam, ya maka semakin hebat orang tersebut di dalam sihirnya. Maka semakin dia ya dalam kejahatan, dalam kesyirikan dan kekufurannya kepada Allah, maka akan semakin dalam juga pertolongan jin setan kepadanya. Ini dalil bahwasanya apa? Setan itu adalah pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah tidak akan menjadikan setan sebagai pimpinan-pimpinan mereka. Makanya hati-hati. Orang-orang yang mempunyai kemudian ketergantungan dengan jin, ya, sahabat jin, ya bisa mendengar ini, bisa mendengar itu, hati-hati. Jangan-jangan ya jin itu sudah Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai pemimpin kalian sehingga kalian merasa nyaman dengan jin itu dan tidak mau mengeluarkannya dengan ruqyah. Beliau katakan jika manusia tidak mampu menangkap seluruh yang ada di alam semesta, maka mereka tidak boleh mengingkari masalah-masalah gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Ini mana panca indera manusia? Mata manusia, ya, hidung manusia, telinga manusia, semuanya memiliki keterbatasan. Hanya sebatas apa yang Allah berikan kepada mereka, hanya sebatas apa yang Allah izinkan bagi mereka untuk mereka tangkap. Maka ya itu adalah ya 4 jawaban bagi orang-orang kafirin atas hujah yang mereka sampaikan dalam ya klaim-klaim batil yang mereka elukan di dalam mengingkari bahwasanya
itu mampu untuk menghidupkan sesuatu yang maka dengan selesai pembahasan ini ya selesai pula pembahasan tentang al-imanu biyaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Maka insyaallah azza wajal pada pembahasan yang akan datang kita akan masuk dalam pembahasan yang baru yaitu iman kepada takdir ya. Iman kepada qadar yang baik maupun yang buruk biidznillah azza wa jalla. Kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala dan Allah azza wa jalla berikan kepada kita ya kejujuran di dalam ucapan, kejujuran di dalam beramal. Semoga Allah tabaraka wa taala mempermudah setiap langkah kita, setiap usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan semua syariat dan ibadah-ibadah yang telah Allah azza wa jalla turunkan kepada kita semua. Dan kita meminta kepada Allah Taala sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di dunia ini, Allah Azza wa Jalla juga mengumpulkan kita kelak nanti di Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Na'am, tafadhal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa menambah keimanan pada kita semua khususnya dalam beriman kepada hari akhir. Baik, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Seperti biasa bisa ditanya secara langsung kepada Ustaz dengan cara di-unmute speakernya atau melalui chat yang insya Allah nanti Anda bacakan. Baik, pertanyaan pertama mungkin dari Ana dulu nih Ustaz. Nah, tafadhal. Anda mau bertanya Ustaz, kalau bagaimana adab-adab untuk ziarah kubur Ustaz yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jazakumullah khairan atas apa yang tadi telah ditanyakan berkaitan dengan ziarah kubur, di mana ziarah kubur ini yang disebutkan oleh para ulama dan dikuatkan oleh Nabi SAW juga adalah sebagai pengingat akan kematian. Ya, pengingat akan kematian. Banyak sekali ya ziarah-ziarah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tidak sebagaimana dengan tuntunan dan ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ziarah yang sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara ya, adab-adabnya, ya, di mana yang pertama adalah berkaitan dengan apakah wanita itu dibolehkan atau tidak untuk berziarah kubur. Tentunya ini adalah sebuah permasalahan yang terjadi khilaf antara para ulama. Apakah wanita itu boleh berziarah kubur atau tidak? Ini adalah khilaf yang kuat di antara para ulama. Dan yang lebih rajih dalam pendapat kami, wallahu ta'ala alam, adalah larangan hal tersebut. Bahwasanya perempuan itu tidak diperbolehkan untuk ziarah kubur. Dan ziarah kubur itu adalah kekhususan bagi kalangan pria. Ya. Kemudian di dalam berziarah kubur, maka sesungguhnya orang yang melakukan ziarah kubur, dia harus ingat tujuan utamanya untuk berziarah adalah untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Ini harus dia ingat. Kemudian yang kedua, ya, tidak boleh melakukan safar untuk berziarah itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Masjidil Aqsa. Janganlah melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid,
Masjidil Haram, Masjid Rasulullah, dan Masjidil Aqsa. Dan di antara adab lain adalah mengucapkan salam ketika masuk ke kompleks ya, kuburan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kalau mereka seandainya berjalan menuju kompleks kuburan, maka mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah kuburan dari kaum mukminin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakang dari kita, dan kami insya akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Itu antara doa disunnahkan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ucapkan ketika apa? Ketika berziarah kubur. Kemudian diantaranya adalah ya adab dalam kubur adalah tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyahu fatakhlusu ila jildihi khairul lahu min yajlisa ala qabrih. Sebenarnya jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar baju kalian dan menembus kulit kalian, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Kemudian terakhir mungkin adalah ya mendoakan mayit tersebut kalau seandainya dia adalah yang muslim, ya, mayit yang muslim, mukmin. Jadi dia kafir maka tidak boleh untuk didoakan, ya. Maka kita disyariatkan untuk mendoakan mayit tersebut agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya, agar Allah Tabaraka wa Taala meluaskan kuburannya, terima amalan-amalannya dan memasukkan dia ke dalam surga. Tentunya doa di sini secara pribadi ya, bukan secara jamaah, karena berdoa secara jamaah dipimpin oleh seorang tentunya tidak ada contohnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khair. Kalau misalnya melepas alas kaki termasuk juga nggak Ustaz adabnya Ustaz? Kalau melepas alas kaki? Nah, iya melepas. Iya, kalau seandainya itu di apa namanya, memang hadis itu ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan sahibas sibtiyataini, kata Nabi SAW, wahai pemakai sandal, waihaka alqi sibtiyataika. Celakalah kau, kata Nabi, lepaskanlah sandalmu. Nah, ini adalah sebuah hadis ya, yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Ya, bagi yang mensahihkannya, ya, kemudian akan berpendapat bahwasanya hadis itu adalah hadis yang sahih dan memang ada pelarangannya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi yang lebih rajih di sini menurut Ana tidak ada pelarangan dalam hal tersebut karena hadisnya fihi kalam, ya, ada catatannya. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya di pertanyaan dipersilakan untuk pertanyaan berikutnya. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz mau bertanya. Begini Ustaz, saya pernah berbincang dengan salah satu teman bahwa dia sangat tidak percaya dengan adanya azab kubur. Kalau saya pernah memberikan satu buku mengenai azab kubur itu dibuang. Dia bilang ini kayak orang pernah mati aja gitu loh Ustaz. Yang saya mau tanyakan Ustaz, jika demikian itu artinya kan mengingkari, artinya bagian dari beriman kepada hari akhir. Ini termasuk kufur akbar ya Ustaz? Naam, kufur akbar. Oke, berarti kalau kufur akbar berarti kan ini harus dijelaskan ya Ustaz kepada yang mengingkarin ini agar apa yang diamalkan tidak sia-sia. Begitu ya Ustaz? Iya benar. Ya. Alhamdulillah ya Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaan dari jemaah dan jawaban dari Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir mungkin ya. Tafadhali.
Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Baik, sebelum kita akhiri kajian, saya dan dan jamaah mengucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fiik pada Ustadz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala atas kuluangan waktunya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair Ustaz.